Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang kamu dan dia. Kamu dan dia saat ini, ya, dipertahankan atau dilepaskan atau melupakan, ya. Kita akan lihat di sini seperti apa hubungan kamu dengan dia yang terjadi. Oke. Nah, tapi ingat buat Capricorn, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku akan selalu tetap berdoa buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, kita akan shuffle kartunya ya buat Capricorn. Kita shuffle kartunya. Capricorn. Kita akan cek energi kamu di sini. Seperti apa hubungan kamu dengan dia, orang yang kamu fokuskan. Siapa dia, orang yang kamu fokuskan? Tanyakan dalam hati kamu. Oke. Kelihatan ya, ini warna hitam ya. Backgroundnya hitam juga, kartunya juga hitam, nggak apa-apa lah ya. Wow. Oke. Ada Harwit, oke. Nah, Capricorn, ini di sini baca secara general ya. Bisa resonnya bisa tidak dengan kamu karena akan banyak energi orang ketarik ke sini. Jadi bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu, ya. Nah, di sini kita bercerita tentang kamu dan dia, tentang hubungan kamu dengan dia. Seseorang yang kamu fokuskan. Apakah di sini kamu lagi TTM-an? Ataukah kamu di sini sudah menjalin satu hubungan yang cukup lama tapi tidak ada komitmen? Apakah di sini kamu yang sudah menikah tapi hubungan kamu mungkin sering terjadi konflik ataupun sering berbeda pendapat ya? Nah, kita akan coba bahas di sini seperti apa yang kebaca di sini, ya. Nah, buat Capricorn ada heart with a K. Welcoming love, meeting the one open your heart, getting together perfect. Nah, ini ada cinta yang akan datang kepada kamu. Seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu, yang bisa membuka hati kamu. Artinya di sini, di bottom of the deck-nya kamu, ada kondisi di mana kamu harus meninggalkan atau melepaskan seseorang yang mungkin saat ini lagi menjalin hubungan dengan kamu. Kenapa harus seperti itu ya? Atau di mana kamu memang yang suka kayak yang tidak bisa untuk move on begitu ya. Ya mungkin kamu suka menyukai dia, menyayangi dia, mencintai dia, sampai rasa sakit pun tidak kamu rasakan ya. Akhirnya kamu tidak bisa lepas dari dia. Nah, di sini akhirnya dan aku kebaca di sini bahwa hati kamu itu sangat tertutup buat orang lain. Tetapi di sini akan hadir seseorang yang akan bisa membuka hati kamu. Artinya ada seseorang yang mungkin akan bisa membahagiakan kamu. Itu yang bisa membuat hati kamu terbuka ya untuk orang lain selain dia orang di masa lalu ya. Oke. Nah, karena di sini juga ada key on a ring. Oke, baik buat Capricorn. Artinya di sini aku melihat ya, ada suatu hubungan yang pernah kamu jalin ataupun yang saat ini kamu jalin dengan seseorang itu. Di sini kan ada seduction. Ada sebuah kayak ada third party ya, third party. Jadi artinya di sini ada hubungan antara kamu dengan dia, di mana dia menghadirkan orang ketiga di antara kamu dengan dia. Nah, jadi kamu berpikir, jika ada hubungan seperti itu terjadi dalam aku ya, dalam hidup aku, artinya aku tidak ingin lagi menjalin hubungan dengan dia. Nah, dan itu harus kamu lepaskan. Seperti itu, hubungan yang memang benar-benar yang kamu ingin lepaskan. Secara kamu tidak ingin diduakan, kamu tidak ingin ada orang ketiga di antara kamu dengan dia, ya. Begitu, Capricorn.
Karena di sini ada seduction. Ada seseorang yang hadir di antara kamu dengan dia, itu beberapa kamu ya, beberapa bagian, ya beberapa kalian ya yang merasakan itu, tidak semua juga, oke. Nah, sebagai contoh bagi kamu yang mungkin, "Kak, aku merasa baik-baik aja sih dengan pasangan aku, tapi kenapa kok Kakak bilang di sini ada orang ketiga?" Nah, itu itu tugas kamu untuk melihat reading ini ya. Tidak harus semua kamu terima bulat-bulat, kamu harus bisa menyaringnya ya. Kenapa aku katakan seperti itu? Kadangkala kita kan harus peka dengan hubungan yang kita jalin. Misalnya sebuah contoh, kamu nih punya hubungan dengan seseorang, dan dia begitu sangat tertutup kepada kamu. Mungkin HP-nya aja mungkin dia tidak pernah lepas dari tangannya dia. Mungkin kamu saat pengen meminjam HP-nya dia tidak mau, dan HP-nya mungkin ada kodenya, ada itunya, tidak boleh dibuka atau apa ya. Nah, itu perlu dipertanyakan, ada apa di sana? Itu sebagai contoh kecil ya. Itu salah satu contoh orang yang mungkin menghadirkan orang ketiga di antara kamu dengan dia. Dia mulai tidak terbuka sama kamu, dia mulai tertutup sama kamu. Jadi itu boleh kamu pertanyakan, tetapi jika pasangan kamu mungkin baik-baik aja, tidak ada masalah, sama kamu mungkin perhatian, ya, sama kamu mungkin selalu peduli, ya, care sama kamu, sayang sama kamu, menghargai kamu banget, ya. Artinya itu tidak ada masalah dalam hubungan kamu. Ketika kamu melihat dia langsung, nah itu baru bisa kamu nyatakan bahwa dia menghadirkan orang ketiga, oke? Nah itu aja, kadang-kala ada juga nih yang bertanya, "Kak, aku seperti ini loh Kak, Kakak bilang seperti itu." Nah itu tadi ya yang perlu kamu pahami di sini, tuh ya, itu beberapa dari kamu aja yang merasakan, oke? Nah, sebagian dari kamu, aku melihat ya, hubungan di mana di sini ada wedding ring, ada hubungan pernikahan yang akan terjadi antara kamu dengan seseorang. Seperti apa itu? Ya bisa dikatakan mungkin kamu sudah lama nih menjalin suatu hubungan, tapi kamu di sini tidak menginginkan dia karena apa? Dia menghadirkan orang ketiga dan akhirnya hati kamu terbuka gini. Ada seseorang yang bisa membuka hati kamu agar bisa menerima dia. Mungkin kamu susah ya untuk move on dari dia karena kamu merasa ada trauma gitu ya, trauma disakiti, trauma mungkin dikecewakan, dan kamu merasa ketakutan untuk memulai hubungan dengan orang lain. Sementara orang ini begitu serius sama kamu. Jadi apa salahnya kamu membuka hati kamu, ya? Oke, gitu. Ada suatu kondisi di mana seseorang yang datang kepada kamu itu begitu serius sama kamu. Dia ingin berkomitmen sama kamu, dia ingin menikah sama kamu, itu bagi kamu yang belum menikah ya. Bagi kamu yang sudah menikah, di sini aku melihat akan banyak sebuah, eee, kebahagiaan ya, heeh, akan banyak sebuah kebahagiaan yang aku rasakan. Nah, ini kayaknya lebih ke energi orang yang lagi bermasalah ya dalam hubungannya ya, ini aku lihat. Kalau untuk yang berumah tangga sih nggak ada masalah ya di sini. Nah, kamu abaikan aja ya, yang sudah menikah, kamu abaikan aja dengan ini. Jika kamu lagi menonton video ini ya. Oke, buat Capricorn. Selanjutnya kita lihat di sini ada Jupiter. Nah, di sini juga ada cinta yang akan datang yang begitu mengejutkan kamu nantinya. Bisa dikatakan ya, cinta yang kamu jalin di sini benar-benar ya akan bisa membuka hati kamu. Artinya kita di sini melihat di bottom of the deck-nya kamu. Cinta yang datang kepada kamu yang mungkin kamu awalnya susah untuk menerimanya karena ada rasa trauma atau gimana gitu ya. Karena juga kamu rasa kaget juga sih gitu. Apakah aku harus bisa menerima dia ataukah aku bisa mempertahankan hubungan ini nantinya ya? Itu yang kau pikirkan saat ini. Di sini ada kondisi di mana kamu benar-benar hati kamu itu masih tertutup untuk orang gitu loh. Untuk seseorang yang akan masuk ke dalam jiwa kamu atau diri kamu atau dalam kehidupan kamu. Ya, itu yang aku rasakan. Di sini seperti ada sebuah chemistry antara kamu dengan dia ya. Seseorang itu ya akan menjawab semuanya. Dia akan menunjukkan bahwa kita itu punya persamaan, kita itu mirror, kita itu punya chemistry. Seakan-akan kita itu terikat secara spiritual begitu ya. Nah, itu juga yang mungkin akan menguatkan kamu dengan dia. Oke. Dan di sini ada coffee cup. Ternyata di sini ya bisa dikatakan seseorang yang hadir dalam hidup kamu itu nantinya
orang yang mungkin satu pekerjaan sama kamu, atau seseorang mungkin yang dulunya teman kamu ya, yang sudah kamu kenal intinya, ya dia mungkin sudah melihat kamu, bagaimana kamu, seperti apa kamu, cara kamu, ya mungkin dia sangat menyukai kamu di situ. Nah disitulah kamu mungkin bisa, melihat bahwa apakah hubungan ini harus aku, pertahankan, haruskah aku menerimanya, begitu ya. Dan kamu juga harus bisa melihat dulu, dia yang datang kepada kamu itu apakah benar-benar bisa membahagiakan kamu? Apakah dia bisa menghargai kamu nantinya? Nah, seperti itu. Karena, aku juga melihat bahwa di masa lalu itu kamu begitu sulit ya untuk melepaskan seseorang karena begitu banyak masalah yang kamu hadapi bersama dia dan begitu juga kamu begitu sangat mencintai dia, makanya kamu sulit untuk melepaskan dia. Dan akhirnya ya mungkin entah kenapa akhirnya kamu menyadari diri kamu harus melepaskan dia. Tapi kamu sulit untuk membuka hati kamu. Itu ya Capricorn. Nah, kita akan coba lihat di sini dari kartu tarot. Apa yang terjadi di sini bagi Capricorn yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke. Baik, kita akan shuffle kartunya. Oke. Oke, udah ya. Di sini ada Ace of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri, sama ya, ada elemen tanah dan di sini ada Cancer versus Scorpio. Masih elemen tanah di sini. Kuatnya elemen tanah ya di sini. Dan ada Aries, Leo, Sagi. Cancer versus Scorpio itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke, baik. Buat Capricorn, di sini ada Six of Cup. Nah, aku melihat di sini memang masih terhubung dengan orang di masa lalu. Kamu sulit untuk move on. Kamu sulit untuk melepaskan dia gitu ya. Kenapa? Banyak hal mungkin yang sudah kamu lalui. Kamu berjuang mungkin bersama dia. Kamu seakan-akan tidak bisa lepas dari dia itu kayak kamu ketergantungan juga. Ketergantungan dari segi apa? Ya, itu dari segi keuangan aku lihat. Dari segi finansial. Mungkin dia selama ini aku melihat di sini ada energi feminim ya. Energi feminim yang begitu tergantung kepada maskulin. Di mana maskulin yang benar-benar membiayai kamu ataupun menafkahi kamu ataupun sebaliknya juga di sini ya. Bisa vice versa juga. Artinya ada ketergantungan kamu sama dia yang sulit kamu untuk melepaskan. Walaupun mungkin kamu di sini dijadikan orang kedua ataupun jadi orang ketiga gitu ya. Nah, kamu itu mungkin tidak jadi masalah karena memang aku membutuhkan itu dari dia gitu ya. Aku sangat membutuhkan itu dari dia, Kak. Aku memang butuh sangat dibiayai oleh dia karena tanpa dia aku tidak bisa apa-apa begitu. Karena di sini aku harus menghidupi keluarga aku, menghidupi orang tua aku. Nah, tapi aku tidak pernah, ya intinya tidak dibawa serius gitu loh. Ya, sebagai simpanan bisa saja ya. Tapi itu ya yang aku lihat di Queen of Pentacles dan Ace of Pentacles. Karena kau berharap dari segi finansial di sana ataupun sebaliknya, itu beberapa dari kamu, oke? Nah, tapi sebeberapa dari kamu juga aku melihat ada yang menginginkan untuk melepaskan dia. Melepaskan dia, orang di masa lalu ini. Six of Cup. Ini karena ada gambaran di masa lalu di bottom of the deck-nya kamu. Dan sebagai dari kamu itu pengen melupakan dia. Karena apa? Karena mungkin di situ ada pengkhianatan. Kamu tidak menginginkan sekali pengkhianatan. Ya, itu yang aku lihat. Seven of Pentacles juga di sini ada.
Nah, ada kesabaran di sini yang kamu lalui, yang kamu pegang di sini, yang kamu rasakan. Memang harus ada kesabaran karena kamu merasakan beban kamu berat gitu loh. Ada rasa kamu ingin melupakan dia, tapi kayak ketergantungan juga sih sama dia itu. Tapi sebagian dari kamu itu udah pengen pengen melupakan dia tapi kayak sulit begitu ya. Saat kamu sudah melupakan dia, saat itu juga kamu malah makin dekat sama dia. Itu yang jadi masalah bagi kamu, ya, buat Capricorn. Itu yang aku lihat. Jadi kamu sulit untuk melepaskan dia. Apakah aku harus bisa melepaskan dia, Kak? Apakah aku harus bertahan dengan dia? Ya. Nah, itu semua tergantung kepada kamu. Kamu yang akan menentukan hidup kamu. Apakah di sini kamu hanya harus bergantung kepada dia terus-menerus? Nah, jika kamu tidak menginginkan itu, kamu harus usaha, bersabar, dan berdoa. Ya, mencintai dia itu begitu berat, begitu beban bagi kamu ya. Sangat beban berat. Kenapa? Secara yang mungkin kamu tidak pernah ingin dihalalkan ataupun dinikahi gitu ya. Tapi kamu begitu tergantung kepada dia dan juga sebagian dari kamu begitu mencintai dia. Itu yang sulit bagi kamu untuk melepaskan dia. Itu ada ya. Nah, sekarang itulah tugas kamu untuk menentukan hidup kamu. Kemana yang arah yang ingin kamu tempuh ya. Karena disitulah kebahagiaan kamu nantinya. Saat kamu ingin mempertahankan kehidupan itu, percintaan itu, sementara kamu mungkin tidak pernah bahagia, ya kamu harus bisa meninggalkan itu. Kamu harus yakin bahwa kamu bisa mengubah semuanya, mengubah diri kamu, mengubah kehidupan kamu. Dan suatu saat nanti akan ada ya, seseorang akan mengisi hati kamu, mengisi hari-hari kamu. Kamu harus yakin itu. Karena aku melihat di sini akan ada sebuah pernikahan saat kamu sudah meninggalkan seseorang yang mungkin tidak pernah ada komitmen dengan kamu. Karena apa ya? Mungkin dia juga sudah menikah ya, ataupun dia seseorang yang sudah mempunyai hubungan dengan orang lain dan mungkin tidak bisa ditinggalkan. Makanya mungkin dia menggantungnya ke kamu gitu loh. Menggantung ya, kamu itu digantung seperti tidak bertali. Jadi kamu bingung mau ngapa-ngapain gitu loh. Atau juga sebagian nih kamu yang begitu tidak bisa melepaskan dia karena apa? Karena kasihan juga ada ya. Aku kasihan Kak melihat dia, seakan-akan dia itu tidak ada pegangan hidupnya gitu ya. Semua itu tergantung kepada aku gitu ya. Nah, itu juga harus bisa kamu eh, apa ya? Kamu fokuskan ke kehidupan kamu seperti itu. Jika itu terjadi terus-menerus, otomatis ya semuanya akan saling ketergantungan dan itu hubungan itu ya tidak akan pernah jelas nantinya, hanya seperti seperti itu, ya. Oke, buat Capricorn. Nah, itu yang terlihat di sini. Kita akan lihat di sini apa yang akan terjadi di kartu oracle kamu ya. Apa yang perlu kamu lihat lagi di sini? Nah, di sini ada, kita ambil 3 aja ya kartu terakhirnya. Di bottomnya kita coba lihat apa di sini. Nah, di sini ada criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will radically transform. Intinya di sini ya kamu harus bertransformasi, kamu harus bisa merubah semuanya. Kalau memang hubungan kamu itu tidak bisa dipertahankan, ya kamu lepaskan dia. Jangan kamu pertahankan karena kasihan, karena ketergantungan sama dia ya. Itu tidak perlu. Karena kita itu sudah sama-sama dewasa. Kita tahu mana yang baik sama kita, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita kerjakan, ya kita tahu. Jadi intinya kalau memang kita uh, sudah menyadari bahwa hubungan itu tidak baik, ya kamu segera tinggalkan. Tata hidup kamu ke depan nantinya, agar seseorang yang benar-benar tulus kepada kamu itu akan datang. Karena di sini ada wedding ring, ada cupid roll. Akan ada cinta yang akan datang kepada kamu di sini. Itu yang aku lihat, oke? Okay? Seseorang yang mengkhianati kamu ya udah kamu tinggalkan karena itu mungkin tidak akan berubah. Tapi saat dia pengen berubah ya, jika kamu menginginkan kamu bisa kasih kesempatan buat dia, ya. Di sini ada look inside yourself. Nah, kamu lihat ke dalam diri kamu. Apa yang kamu pikirkan saat ini? Apa yang kamu butuhkan saat ini?
Itu yang benar-benar harus kamu lakukan ya. Jangan sampai kamu menunda-nunda apa yang ingin kamu lakukan. Ya nanti ajalah kita putusnya, ya nanti ajalah kita baikkan ya gitu ya. Nah itu saat kamu ingin memperbaiki hubungannya itu perbaikilah hubungan itu. Jika memang masih bisa diperbaiki. Tapi kalau jika tidak bisa diperbaiki ya kamu tinggalkan. Tanyakan kepada diri kamu sendiri, apa yang kamu butuhkan di sini ya. A message for you. Ada seseorang yang memikirkan kamu di sini dan itu memikirkan momen-momen yang benar-benar yang dia rasakan terhadap kamu. Ya, seseorang ini sebenarnya yang sangat menyukai kamu ya. Atau bisa dikatakan ini adalah cinta yang akan hadir atau dia seseorang yang mungkin eh, yang tidak pernah ada kepemimpinan dengan kamu, bisa saja dia merindukan kamu saat kamu meninggalkan dia ya. Itu bisa juga terjadi. Saat kamu melepaskan dia, ya mungkin dia mungkin akan tergila-gila sama kamu ya. Oke, seperti itu. Ada twin flame. Your passion ignites. Jadi intinya di sini ada juga sebagian dari kamu yang twin flame-nya tapi ya tidak bisa bersatu. Bagaimanapun kendala ataupun masalah ya sudah pernah kamu usahakan tapi tetap juga tidak bisa bersatu ya walaupun kamu twin flame. Ada juga cinta itu sebenarnya tidak harus semuanya harus memiliki. Kadangkala cinta itu bisa harus kita lepaskan. Dan kadangkala kita bisa bahagia melihat pasangan kita itu bahagia dengan orang lain. Ya, begitu. Semoga apapun di sini yang terbaca buat kamu bisa membawa kebaikan buat kamu, bisa menyadarkan kamu hubungan seperti apa yang kamu jalani saat ini, oke? Buat Capricorn mungkin itu dulu. Ada dengan kita. Sampai ketemu lagi. Dadah.